Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan siswa-siswi semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kita bertemu lagi pada pelajaran biologi. Kali ini kita masih melanjutkan mengenai sistem ekskresi, yaitu organ ekskresi yang keempat adalah hati. Tentunya tujuan pembelajarannya adalah untuk mengetahui bagaimana struktur dan fungsi hati. Oke, simaklah materi berikut ini. Struktur dan fungsi organ hati. Hati merupakan organ bagian dalam manusia yang berukuran paling besar. Organ ini mempunyai berat sekitar 1,5 kg atau sekitar 3-5% dari berat badan. Hati berada di atas sebelah kanan abdomen dan di bawah tulang rusuk. Hati punya unik antaranya dapat memperbarui atau menumbuhkan kembali sel-sel yang sudah rusak akibat terluka atau penyakit. Namun, jika hati mengalami kerusakan secara berulang-ulang dalam jangka waktu yang lama, kondisi ini dapat mengakibatkan kerusakan hati, sehingga sel-selnya tidak dapat diperbarui lagi. Sekarang kita lihat struktur hati. Hati terdiri atas dua lobus utama, yaitu lobus kiri dan kanan, dengan posisi sedikit saling menindih. Lobus kanan memiliki dua lobus yang salah satunya berukuran lebih kecil. Setiap lobus terdiri atas banyak lobulus. Lobulus merupakan unsur terkecil yang menyusun hati. Struktur lobulus berbentuk persegi 6, dengan panjang kurang lebih 1 mm. Bagian luar hati dilindungi oleh kapsula hepatika. Dalam jaringan hati terdapat beberapa pembuluh darah, yaitu arteri hepatika dan vena porta hepatika. Arteri hepatika mengangkut 30% darah dari jumlah total darah di hati. Darah ini berasal dari percabangan aorta, sehingga darah yang diangkut merupakan darah yang mengandung banyak oksigen. Sementara itu, vena porta hepatika yang mengangkut 70% darah dari jumlah total darah yang ada di hati. Darah ini mengangkut sari-sari makanan halus. Pembuluh yang mengangkut darah dari hati yaitu vena hepatika. Pertemuan antara pembuluh arteri hepatika dan vena hepatika membentuk sinusoid. Pada sinusoid terjadi spesialisasi sel yang membentuk sel Kupffer. Sel ini berfungsi memfagositosis organisme asing atau zat-zat berbahaya. Dari fagositosis ini akan menghasilkan bilirubin. Bilirubin ini kemudian diekskresikan oleh kanalikuli dalam wujud empedu. Jaringan hati tersusun oleh sel-sel hepatosit. Antar lapisan hepatosit dipisahkan oleh lakuna, sedangkan antara hepatosit satu dengan hepatosit yang lain dipisahkan oleh kanalikuli. Oke, sekarang kita lihat fungsi hati. Fungsi hati yang pertama, tempat untuk menyimpan energi. Hati menyimpan energi dalam bentuk glikogen. Glikogen dibentuk dari suatu jenis zat gula yang disebut glukosa. Ketika kadar gula dalam darah tinggi, hati mengombinasikan molekul-molekul glukosa yang tersusun dalam rantai panjang menjadi glikogen melalui proses glikogenesis. Ketika kadar glukosa dalam darah lebih rendah dari kebutuhan tubuh, hati mengubah glikogen menjadi glukosa. Yang kedua, menyimpan vitamin-vitamin. Hati mengambil vitamin dari aliran darah yang diangkut oleh pembuluh portal hepatik. Hati lalu mengumpulkan dan menyimpan persediaan vitamin A, D, E, dan K. Vitamin ini dapat disimpan hingga 2-4 tahun. Kemudian fungsi berikutnya sebagai pabrik kimia tubuh. Beberapa protein penting yang ditemukan di dalam darah dihasilkan oleh hati.
Salah satu jenis protein tersebut yaitu albumin. Albumin berfungsi membantu ketersediaan kalsium dan unsur-unsur penting lain dalam aliran darah. Albumin juga membantu pergerakan air dari aliran darah ke jaringan tubuh. Selain albumin, hati juga memproduksi globin. Globin turut membentuk hemoglobin yang merupakan pembawa oksigen dalam sel darah merah. Jenis protein lain yang ditemukan dalam hati yaitu globulin. Globulin yaitu sekelompok protein yang di dalamnya terdapat antibodi. Globulin berperan dalam sistem kekebalan tubuh yang bekerja sama dengan antibodi melawan mikroorganisme yang menyerang tubuh. Selain itu, globulin juga merupakan komponen kunci dari membran sel yang mengangkut lemak dalam aliran darah ke dalam jaringan tubuh. Zat kimia lain yang dihasilkan oleh hati yaitu fibrinogen dan protrombin. Zat kimia ini membantu menyembuhkan luka serta membantu darah membentuk zat pembeku dan kolesterol. Dan berikutnya sebagai pembersih atau detoksifikasi. Hati membantu membersihkan zat-zat racun seperti obat dan alkohol dari aliran darah. Hati melakukannya dengan cara menyerap zat-zat berbahaya tersebut lalu menetralkannya menggunakan cairan empedu. Dan terakhir fungsinya untuk memproduksi cairan empedu. Selain berperan dalam sistem pencernaan, hati berperan dalam sistem ekskresi. Fungsi hati dalam sistem ekskresi yaitu mengekskresikan cairan empedu secara terus-menerus. Setiap harinya, hati mampu mengekskresikan cairan empedu 800 sampai 1000 ml. Cairan empedu mengandung air, asam empedu, garam empedu, kolesterol, fosfolipid atau lecitin, zat warna empedu yaitu pigmen bilirubin dan biliverdin, serta beberapa ion. Cairan empedu berperan mencerna dan mengemulsikan lemak dalam usus, mengaktifkan lipase, mengubah zat yang tidak larut dalam air menjadi zat yang larut dalam air, serta membentuk urea dan amonia. Cairan empedu berasal dari penghancuran hemoglobin dari eritrosit yang telah tua. Hemoglobin ini akan diuraikan menjadi hemin, zat besi, dan globin. Zat besi dan globin akan disimpan di dalam hati, lalu dikirim ke sumsum tulang merah. Zat-zat tersebut digunakan dalam pembentukan antibodi atau hemoglobin baru. Nah, sementara itu, hemin akan dirombak menjadi bilirubin dan biliverdin. Bilirubin dan biliverdin merupakan zat warna bagi empedu dan mengandung zat warna hijau biru. Zat warna tersebut di dalam usus akan mengalami oksidasi menjadi urobilin. Urobilin lalu diekskresikan dari dalam tubuh serta memberi warna kekuningan pada feses dan urin. Demikian pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan kalian benar-benar paham dengan materi yang telah kita pelajari. Baiklah, jawablah pertanyaan Ibu berikut ini. Yang pertama, tuliskan 4 organ ekskresi pada manusia dan fungsinya masing-masing secara singkat. Kemudian yang kedua, tuliskan bagian-bagian dari hati. Kemudian yang ketiga, apakah yang dimaksud dengan hati yang berfungsi sebagai pabrik kimia tubuh? Dan terakhir, jelaskan secara singkat pemecahan hemoglobin atau penguraian hemoglobin hingga bisa
Hasil akhirnya adalah menjadi pewarna bagi feses dan urin. Oke, demikian pertemuan kita kali ini dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.